Kalau lu ngerasa nggak punya bakat, ya itu wajar sih. Soalnya dari lahir kan kita kan istilahnya start from zero gitu ya. Jadi ya emang nggak punya apa-apa dari dulu. Kita nggak punya apa-apa. Jadi wajar kalau lu ngerasa lu nggak punya bakat, lu nggak berbakat, itu wajar. Yang salahnya itu pemikiran-pemikiran kayak gitu, pemikiran bahwa lu nggak punya bakat, lu jadiin alasan supaya lu nggak bergerak, supaya lu tetap di zona nyaman, supaya lu tetap di zona mager dan lainnya. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu nih, gimana caranya kita nyari bakat. Oke, yang pertama itu masuk ke semua zona, asal jangan zona nyaman aja. Keluarin diri lu, paksain keluar dari zona nyaman. Kalau lu sukanya nulis ya masuk dunia kepenulisan, pahami, pelajari, latihan di zona itu. Kelilingi diri lu sama orang-orang yang juga punya interest yang sama kayak lu. Tapi bukan berarti sama mereka aja lu berkoneksi. Nggak gitu juga. Karena kalau lu gitu, lu bakalan fanatik sama kelompok lu. Jadi tetap terbuka sama semua hal sambil ngefilter hal-hal yang masuk. Dan tetap utamain koneksi sama orang-orang yang punya interest yang sama kayak lu. Karena lingkungan itu ngaruh banget sama perkembangan diri lu. Emang sih, faktor dari diri sendiri juga penting. Tapi kalau nggak ada rangsangan dari luar yang ngebantu lu, itu bakal susah banget. Jadi emang kudu seimbang. Dorongan dari diri sendiri 50%, dari luar juga 50%. Harus balance gitu. Gitu juga halnya kalau lu suka nyanyi, ngonten, ngedit, fotografi atau videografi. Sama caranya, masuk ke zona itu, adaptasi. Nah yang kedua, kalau misal lu nggak tahu lu sukanya ngapain, lu sukanya apaan, lu bisa mulai dari hal yang lu konsumsi. Hal yang bikin lu seneng. Apa coba? Nonton drakor, anime, film, dengerin podcast, dengerin musik, atau baca buku. Mana yang paling lu suka? Pastinya, kalau lu suka sama sesuatu, mau itu film atau apa itu sampai lu bener-bener suka banget sama itu, lu pasti bakal mikir kayak gini. Kira-kira apa sih yang bikin nih film jadi sekeren ini? Ada apa aja sih? Gimana sih caranya? Gue bisa nggak ya bikin film sekeren ini? Kayaknya bakal seru nih kalau gue bisa. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu, itu penting banget. Asal jangan sampai mikir, kompleks banget, kayaknya gue nggak bisa deh. Jangan mikir gitu. Karena kalau lu udah pesimis, bakal susah banget bikin optimis lagi. Oke lanjutin. Kalau misal lu sukanya film, jabarin deh tuh. Apa aja yang ada di situ. Apa aja struktur sampai bisa disebut film. Ya palingan ada pengarangnya, scriptwriter, kameramen, editor, animator, pemeran, dan seterusnya. Nah, dari semua komponen itu, mulai dari pengarang sampai pemeran, lu pilih yang paling lu suka. Misalnya, lu lebih suka jadi kameramen. Ya, mulai dari situ. Masuk ke zona fotografi, masuk ke zona videografi. Kayak tadi lagi, pelajari, pahami, latihan. Susah nggak? Ya susah lah. Nggak ada yang gampang. Lagian kalau ngomongin bakat, itu tuh bukan sesuatu yang diturunin. Bakat itu bukan warisan. Burung aja harus latihan terbang. Dia lahir nggak bisa langsung terbang, tapi harus latihan terbang. Dan caranya gimana? Diterjunin sama orang tuanya. Dia latihan terbang tuh diterjunin sama orang tuanya ke bawah. Padahal dia nggak tahu terbang sebelumnya. Tapi dengan terpaksa, karena terpaksa itu dia jadi bisa terbang. Gitu juga lu semua. Harus ada paksaan dari lingkungan sama diri lu. Supaya lu bisa dapet apa yang lu mau. Supaya lu bisa dapet bakat lu gitu. Bakat juga bukan sesuatu yang langsung dapet. Kayak masak nasi. Bahkan masak nasi aja butuh waktu kan. Bakat itu emang kudu dicari. Caranya ya yang gue sebutin tadi. Mungkin kalian pada sering denger ya, ada bakat terpendam. Gue nggak setuju sih, tapi ya nggak sepenuhnya nggak setuju juga sama bakat terpendam ini. Yang gue pahami, bakat terpendam tuh sesuatu yang emang udah jadi bakat kita. Cuman kita yang nggak sadar aja. Dan latihannya itu beda dari bakat yang gue tadi jelasin. Kadang emang secara nggak langsung kita ngelakuin hal-hal tertentu secara terus-menerus tanpa kita sadari. Kayak lu setiap hari jalan kaki dari rumah ke kampus. Misal jaraknya 500 meter lah. Tiba-tiba pas lomba lari, lu menang. Padahal lu cuma coba-coba aja. Gak ada niatan bakal menang sama sekali. Terus ada juga yang ngertiin kalau bakat terpendam ini sesuatu yang emang udah kita miliki dari lahir. Ya bisa dibilang semacam takdir gitu. Tapi gue gak terlalu setuju sih. Gue aja bingung sama bakat terpendam gue. Ya mungkin karena gue pendam jadi gue gak tahu. Nah, selama lu dalam proses pencarian bakat lu, hindari pikiran-pikiran negatif yang bikin pesimis. Ya bakat yang gue incar udah didapat sama orang lain. Kayaknya ganti aja deh. Gue emang gini, gak punya bakat. Makanya susah banget nyari bakat. Maafin ya, gue emang useless. Buang pikiran-pikiran kayak gitu. Gak ada gunanya sama sekali. Pikiran-pikiran kayak gitu yang bikin lu malas gerak. Kalau lu udah malas gerak ya hasilnya satu, gagal. Tapi kalau lu pesimis, masih mau maju, ada dua kemungkinan. Kalau nggak gagal ya menang, dapat bakatnya.
Jadi pilih mana? Malas gerak yang hasilnya udah jelas bakal gagal, atau terus maju walaupun gagal terus tetap ada kemungkinan bakal menang. Pilihannya ya di tangan lu. Lu yang ngegerakin diri lu sendiri. Percuma kalau didorong sama lingkungan tapi lu nya udah keburu pesimis. Jadi emang kudu seimbang kayak tadi gue jelasin. 50 dari diri sendiri, 50 dari lingkungan. Lagian ya, manusia kan punya kekurangan sama kelebihan masing-masing. Gua sama lu belum tentu sama-sama jago di hal yang sama. Terus kalau misal sama juga, belum tentu sama persis. Misal gue jago nulis, lu juga jago nulis. Tapi gue lebih jago di puisi, sedangkan lu cerpen misalnya. Terus lagi, misalnya sama-sama jago bikin puisi. Bisa aja gue lebih jago bikin puisi tentang masalah cinta, dan lu soal pendidikan. Terus juga nih, walaupun sama-sama jago bikin puisi tentang masalah cinta, belum tentu bahasa yang kita pakai itu sama. Bakal beda, pasti beda. Sesuatu yang bisa gue lakuin belum tentu lu bisa. Dan sesuatu yang bisa lu lakuin belum tentu gue juga bisa. Manusia emang serba kekurangan, tapi punya kelebihan masing-masing. Makanya itu manusia dibilang makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Maksudnya ya untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling dorong-mendorong gitu. Kalau dorong-mendorong untuk maju ya nggak apa-apa sih. Well, itu aja. Semangat nyari bakatnya, ngembangin bakatnya, dan pertahankan bakatnya. Itu aja opini gue. Gimana menurut kalian? Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, grup WhatsApp, DM Instagram juga boleh. Biar pada paham juga bakat itu munculnya dari mana sih. Sampai jumpa di opini selanjutnya.